Halo sobat, kembali lagi bersama gua Admin Ryu. Jadi pada kesempatan kali ini, gua akan mereview Blue Lock chapter 214. Tapi sebelum itu, gua mau minta maaf atas keterlambatannya dalam review chapter ini. Apalagi sekarang chapter 215 sudah banyak beredar di internet. Jadi khusus di video kali ini, gua akan mereview chapter 214 sekaligus chapter 215. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke reviewnya. Chapter 214 sendiri memiliki judul Work. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kerja. Chapter dibuka dengan Aiku yang sedang memikirkan bagaimana Isagi bisa berkembang hanya dengan beberapa hari saja. Belum sempat menyelesaikan asumsinya, Lorenzo langsung menghampiri Isagi. Dia begitu tertarik dengan permainan yang dilakukan oleh Isagi sebelumnya. Bahkan Lorenzo menganggap bahwa Isagi layak disebut sebagai Ace sama seperti Kaiser. Yang itu berarti Isagi juga adalah santapan yang sempurna bagi Lorenzo, yang dijuluki sebagai Ace Eater. Pertandingan kembali dimulai. Setelah mengamati dari kejauhan, Isagi mulai menyadari formasi dan gaya bermain dari tim Ubers, di mana mereka bermain dengan tempo yang sedikit lambat, namun pertahanan mereka sangatlah kokoh. Panel kemudian flashback ke para pemain Ubers saat pertama kali bertemu dengan masternya, yang bernama Mark Snaffy. Sebelum memulai latihan, Snaffy ingin mempertanyakan satu hal terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, apa arti sepak bola bagi mereka? Aiku menjawab, sesuatu yang kupertaruhkan seluruh hidupku. Aryo menjawab, segalanya. Dan, ini siapa sih? Mando ya, Mando. Mando menjawab, itu adalah impiannya. Setelah mendengar jawaban dari beberapa pemain tersebut, Snaffy kembali bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat bermain sepak bola lagi? Entah karena cedera parah atau semacamnya. Maka apa yang tersisa pada diri mereka? Snaffy juga menegaskan bahwa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini akan selamanya menjadi pemain amatiran. Oleh karena itu, mulai dari sekarang Snaffy ingin para pemain menganggap bahwa sepak bola adalah sebuah pekerjaan. Klub Ubers menggambarkan sebuah perusahaan. Game adalah kesepakatan bisnis, sedangkan para pemain adalah karyawannya. Snaffy juga memberikan berbagai strategi pada tiap pemainnya. Jika mereka berhasil menerapkannya dalam permainan, maka peluang untuk menang akan semakin tinggi. Tapi bila mereka kalah, itu akan menjadi tanggung jawab bagi Snaffy, sang presiden dari perusahaannya. Sedangkan para karyawan tidak bisa disalahkan. Nico mulai membuka suara. Dia berkata strategi yang dibuat oleh Snaffy sepenuhnya memanfaatkan keahlian dari tiap pemain. Dan tentu saja jika dieksekusi dengan sempurna, maka mereka akan dengan mudah untuk menang. Setelah mendengar pendapat dari Nico, mereka pun menjadi semakin bersemangat dalam berlatih. Kembali ke masa sekarang, meskipun pertahanan Ubers sangatlah kokoh, tapi mereka hanya berfokus pada kemampuan baru untuk mencetak skor. Itulah mengapa Isagi dapat dengan mudah mencuri bola kembali. Namun tiba-tiba, setelah Isagi berhasil mencuri bola, dengan cekatan mereka langsung mengepung Isagi dari banyak arah. Karena jalur umpannya diblokir, Isagi pun terpaksa harus mempertahankan bola supaya tidak dicuri kembali. Namun tanpa disadari, Nico berhasil merebut bola dari Isagi. Melihat gaya bermain Ubers yang tiba-tiba berubah ini, Isagi menjadi merinding. Ada alasan kuat mengapa Ubers bermain dengan tempo yang lambat serta mementingkan pertahanan, yaitu untuk mengurangi risiko kecurian bola. Dan ketika bola berhasil dicuri, mereka langsung mengepung sang pencuri itu. Ya bisa dibilang main circle lah. Isagi berkomentar bahwa para pemain Ubers seolah-olah adalah satu organisme yang sangat besar. Itu bisa terlihat dari kekompakan yang mereka ciptakan. Chapter pun ditutup dengan Snaffy yang menonton pertandingan dari kejauhan. Oke, sekarang gua akan mereview chapter 215. Chapter ini sendiri berjudul Successor, atau kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah penerus. Pada chapter kali ini, Ubers mulai mendominasi pertandingan. Di sisi lain, Gagamaru yang melihat kekompakan dari tim Ubers menjadi semakin was-was. Karena dari tadi, mereka selalu mengoper secara terus-menerus. Gagamaru menjadi bingung siapa yang akan melakukan syuting. Tapi pada akhirnya, bola dioper kepada Baro.
Mengingat Baro adalah orang yang sangat egois, Yukimiya langsung memblokir jalur syuting dari Baro. Tapi yang mengejutkan, Baro justru mengoper ke arah rekannya. Ya, kalian nggak salah dengar, Baro melakukan PES. Ini aja pas gue lihat gambarnya, gue sempat ngucak-ngucak mata apakah yang gue lihat itu cuma halu atau enggak gitu. Oke, kembali ke alur cerita. Tim Ubers mengoper secara terus-menerus, dan satu-satunya cara untuk menghentikan itu adalah memblokir semua jalur passing dari mereka. Beberapa pemain dari Pasir Pancan mulai mundur untuk mempertahankan gawang mereka. Tapi akibat dari cara itu, pandangan dari Kagamaru semakin tertutup oleh para pemain yang ada di hadapannya. Lalu tanpa disadari, bola langsung melesat ke arah gawang. Sudah terlambat bagi Kagamaru untuk menyadari datangnya bola. Dan yang menendang bola super cepat barusan tidak lain tidak bukan adalah Baro itu sendiri. Panel kembali flashback ke Liga Italia. Setelah Snavi menjelaskan filosofi dari Ubers, Baro sangat menentang filosofi yang diciptakan oleh Snavi, karena dia tidak ingin diperintah oleh orang lain. Setelah mengatakan itu, Baro langsung keluar dari ruang tersebut. Snavi yang melihatnya justru menjadi semakin tertarik dengan Baro. Panel kemudian pindah ke tempat latihan, di mana Baro sibuk melatih tendangannya seorang diri. Lalu tiba-tiba, Snavi datang menemui Baro. Berdasarkan data yang ia peroleh, Baro adalah pemain yang memiliki bakat terbaik di Ubers. Snavi memohon kepada Baro untuk mengikuti filosofi bodohnya. Namun Baro tetap menolaknya. Ia berkata bahwa sepak bola bukanlah pekerjaan. Itu semua adalah jalan yang menuntunnya untuk menjadi seorang raja. Dan jika Snavi ingin memanfaatkannya, maka dia harus beradaptasi dengan Baro. Setelah mendengar ucapan dari Baro itu, Snavi langsung mencuri bola yang digunakan oleh Baro. Snavi berkata, sebelum menjadi seorang pemain sepak bola, Baro hanyalah seorang manusia biasa, yang selalu memandang rendah orang yang tidak memiliki bakat. Baro yang merasa kesal mencoba merebut bolanya kembali, namun dia dapat dengan mudah dijatuhkan oleh Snavi. Snavi pun mulai bercerita bahwa dulu dia punya seorang sahabat yang memiliki bakat yang hebat. Tapi karena kurangnya pelatihan, ia menjadi cedera dan kehilangan karirnya sebagai pemain sepak bola. Karena bakatnya telah hilang, dia pun merasa sedih dan tertekan. Lalu yang terjadi selanjutnya, dia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Baro yang mendengar itu sontak tidak bisa berkata apa-apa. Untuk sesaat, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kemudian Snavi kembali bertanya kepada Baro, apakah dia akan tetap optimis walaupun sudah tidak berbakat lagi. Terlepas dari punya bakat atau tidak, hal itulah yang harus Baro pertahankan. Jadi Baro Shohei, ayo bekerja sama denganku. Dan kelak apakah kau akan menjadi penerusku?